Sumatera Barat ini kita bisa bilang PDRB-nya Pak ya di angka 20 sampai 23% itu dari sektor pertanian dalam arti yang luas Pak. Ya, Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan juga masuk di sana. Makanya program-program unggulan kami banyak yang diarahkan ke bidang pertanian Pak. Bahkan kami mendedikasikan 10% APBD Provinsi Sumatera Barat untuk bidang pertanian dalam arti yang luas. ya, Terutama penguatan di sektor hilir pertanian Sumatera Barat Pak. Itu satu. Yang kedua tentunya UMKM dan pariwisata. ya, UMKM kita yang terdata itu udah cukup banyak, bahkan sampai ratusan ribu. Nah ini kita bina Pak, dan menciptakan entrepreneur baru muda di Sumatera Barat. Karena memang kan di basic basic DNA-nya orang Minang kan banyak yang pedagang dan pengusaha. ya. Nah ini kita dorong untuk menghasilkan lebih banyak lagi untuk membantu pergerakan ekonomi dan juga sekarang pariwisata kita juga bergerak sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Kementerian Pariwisata, menggalakkan ekonomi pariwisata melalui desa-desa wisata, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor yang sekarang juga dikenal sebagai IPB University. Saya saat ini sudah bersama dengan salah seorang alumnus yaitu Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT, MSc, MM, IPM, dan ASEAN Engineering. Beliau jabatannya adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat. Apa kabar Pak Audi? Baik, Pak. Pak Bang. Ya, terima kasih. Mungkin bisa mulai diceritakan ya, Bapak waktu kuliah S1 dan S2 di IPB, dan kemudian ternyata banyak sekali sekolah Bapak di berbagai perguruan tinggi, sehingga pernah dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia Muri sebagai pemegang rekor gelar terbanyak. Monggo silakan Pak, mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, makasih Pak Bambang. Ya, izin tadi udah perkenalkan diri, saya Audi Jonaldi, IPB D38. Saat Ya, ini saya juga masih menjabat sebagai Ketua Himpunan Alumni Fakultas Peternakan IPB atau yang dikenal dengan nama Hunter. ya. Saya sedikit bercerita ya, memang dari saya SMA, saya udah bercita-cita untuk kuliah di IPB, Pak. Ini Hmm, nggak terlepas dari orang tua saya. Jadi sebenarnya orang tua saya itu adalah IPB 15, angkatan 15. hmm. Tapi beliau nggak sempat menyelesaikan pendidikan beliau. Jadi artinya 2,5 tahun berada di kampus, akhirnya terpaksa keluar karena satu dan lain hal, terutama terkait dengan ekonomi. Jadi waktu itu ayah udah berhenti duluan, nah Ya, baru kuliah 2,5 tahun. Jadi dari SMA saya bertekad untuk masuk ke IPB untuk menyelesaikan apa yang orang tua saya nggak bisa selesaikan. ya, Nah, kenapa saya masuk peternakan? Karena waktu itu orang tua sempat memasukkan sapi 1.000 ekor ke Sumatera Barat karena memang orang tua saya asli Padang, ibu dari ya, Solok. Sumatera Barat saya sempat tinggal di kandang itu lebih kurang sebulan. Dari situlah saya dapat inspirasi, ya udahlah saya masuk ke Fakultas Peternakan IPB. Tentunya selama di IPB selama S1, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah saya selama 7 semester. Jadi waktu itu lulus 3,5 tahun. ya, Lulusan tercepat dan terbaik waktu itu Pak ya. ya, Terus tentunya banyak pengalaman. Nah itu kan basic pertama saya di perguruan tinggi itu ya di IPB itu Pak. ya.
setelah itu memang saya pernah lagi kuliah di Wageningen, di Unhas, di UGM ya. Sekarang di Unan juga. Saya sekarang lagi S2 ketiga saya di Unan. Oh, Eh, terus penutupnya sebenarnya bukan penutup ya apa pas doktor saya kembali lagi ke IPB. Kembali ke IPB ke sekolah bisnis Pak Bambang di ya, SBI IPB. Saya masuk itu 2017, 2018 mulai kuliahnya. ya. Akhirnya selesai di 2021 kemarin. Di akhir tahun lebih kurang. Jadi belum sampai setahun lulus doktor. Karena memang agak sedikit terlambat dari waktu yang direncanakan karena di tengah-tengah itu saya ikut politik ya, waktu itu. Jadi akhirnya ada sedikit waktu yang terpakai di dunia politik. Nah, di S3 udah lulus sekarang. Terus habis itu ya itu karena saya punya 7 gelar akademik dan non akademik, akhirnya dinobatkan oleh Muri sebagai kepala daerah ya provinsi yang punya gelar akademik dan akademik terbanyak. Ya kalau tahun depan lulus berarti artinya jadi 8 sekarang gelarnya. Ya. Sekarang masih 7. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Nah, Pak Udi, yang menarik ini kan gelarnya ini beda-beda gitu, bidangnya, Pak. Mengapa? Kalau nggak salah di UGM itu lain juga yang dipelajari. UGM sama Pak, UGM juga di Fakultas Peternakan Pak saya. Oh, Insinyurnya kan profesi di peternakan. oh, Wageningen masih sejurusan sebenarnya. Saya ya, ngambil di food quality, terus minornya animal nutrition. Karena S1 saya sebenarnya nutrisi ternak. ya. Animal nutrition juga S1, ya S2-nya baru ke MM ya, Magister Manajemen. Terus doktornya di bidang bisnis, tapi sebenarnya yang saya tulis disertasi saya tentang logistik peternakan. Jadi Hmm, logistiknya juga logistik perunggasan DOC, dan itu mungkin salah satu disertasi atau karya ilmiah yang membahas tentang logistik ataupun yang membahas tentang DOC terkait dengan logistik satu-satunya di Indonesia, Pak. ya, Termasuk disertasi yang langka lah. Nah, itu ya. bisa dikembangkan lagi. Jadi waktu walaupun S3 bisnis, tapi saya mengupas perusahaan saya sendiri, terkait dengan logistiknya, terkait dengan 4.0-nya gitu, Pak. Menarik sekali, Pak. Tadi Bapak sudah cerita punya pengalaman orang tua memasukkan 1.000 sapi ke Sumatera Barat. Itu dalam konteks apa, Pak? Apakah orang tua Oh, ini bisnis peternakan juga? enggak. Orang tua saya nggak bisnis peternakan. Jadi orang tua saya itu kebetulan aja. Waktu itu Sumatera Barat kan salah satu provinsi yang pemakan sapi ya Pak, rendang, Ya, dendeng ya. ya, Waktu itu kekurangan sapi jumlah cukup besar. Nah, gubernur saat itu meminta siapa pengusaha Minang yang bisa bantu. Karena memang ayah saya pengusaha backgroundnya Pak, walaupun cuma lulusan SMA tapi backgroundnya pengusaha. ya. Saya pengusaha Minang yang bisa membantu mensuplai sapi ke Sumatera Barat. Nah, waktu itu akhirnya orang tua saya yang mensuplai untuk membantu stocking sapi di Sumatera Barat, Bapak. Ya. Bapak membuat disertasi tentang DOC ya. Itu Ya, memang suatu masalah yang sangat menarik karena sampai sekarang eh, itu kan belum bisa apa Pak diproduksi di Indonesia gitu Pak ya. Jadi masih harus impor terus sekarang kita. kalau DOC semuanya udah produk lokal, Pak. Oh, DOC semuanya udah produk lokal, tapi yang import itu adalah grandparent stocknya, Pak, Bambang. Kalau DOC sendiri oh. lokal. Setelah apa bisnis di peternakan sendiri sekarang apa Pak wujud bisnisnya itu? Masih, Apakah Pak, di saya masih bisnis di peternakan, Pak. Bisnis saya ya, dari Sulawesi Selatan, termasuk juga di Sulawesi Tengah. Tapi sebenarnya saya datang ke sini bukan karena untuk urus bisnis, tapi karena undangan Tadulako. Mereka mau apa namanya akreditasi, butuh ada acara yang undang speaker lah gitu, Pak. iya Jadi iya makanya saya datang. Jadi kalau bisnis masih di peternakan, Pak. Pabrik iya. pakan masih breeding, broiler komersil, layar komersil masih, Pak. Jadi Bapak di bidangnya pabrik pakan Pak ya, sama eh, apa ayam Pak?
Iya Pak, unggas dan ruminansia Pak. Ada juga untuk pakan sapi Pak. Jadi Oh, unggas itu untuk breeding, untuk broiler, untuk layer, ayam kampung, sama ayam petarung Pak, fighting cock, sama sapi Pak, sapi potong. iya. Di Nah, Sulawesi Pak. eh, kenapa pilihannya Sulawesi, Pak? Bapak kan sehari-hari banyak di Sumatera. Sumatera kan karena kecemplung di dunia politik Pak. Oh, Sebelumnya sebelumnya karena saya pernah kerja di salah satu perusahaan pabrik pakan ternak terbesar di Indonesia dan juga bahkan dunia. Terus akhirnya saya punya banyak kenalan atau kawan atau network di Sulawesi. Setelah ya. 5 tahun bekerja itulah kami berpikir untuk mendirikan. Jadi saya dengan teman kawan berpikir untuk mendirikan pabrik sendiri gitu Pak, dengan breeding sendiri gitu Pak. Baik. Nah, eh, setelah bisnis, ternyata Bapak juga terjun di bidang politik. Nah, Iya Pak. seperti apa kegiatan Bapak di Partai Persatuan Pembangunan ini? Saya sekarang dipercaya sebagai salah satu ketua DPP Pak di Hmm. Partai Persatuan Pembangunan. Ya kalau politik ini saya sering bilang, selalu bilang saya ini kecelakaan aja Pak di dunia politik Ya, Pak. Karena saya diajak ya. oleh Pak Gubernur untuk mendampingi beliau di Pilkada Sumatera Barat tempo hari Pak 2020. Oh, Jadi beliau 2020. meminta untuk 2020 kami ikut Pilkada, memang beliau meminta langsung ke saya untuk menjadi wakil beliau. Ya, Akhirnya disitulah saya masuk ke politik Pak ya. dan menjatuhkan Jadi, pilihan partainya ke P3. jadi sebelumnya sudah aktif di P3 dulu atau jadi wakil Belum Pak, gubernur dulu? belum Pak. Sebelum menjadi Wagub memang ketika proses saya udah jadi aktif masuk ke partai P3 dari awal tuh sebelum itu awal tahun Pak, awal tahun Ya. 2020. Sekarang menjabat menjadi wakil gubernur Sumatera Barat. Iya betul Apa Pak. apa saja Pak program yang apa Nah karena diunggulkan? Sumatera Barat ini kita bisa bilang PDRB-nya Pak ya di angka 20 sampai 23% itu dari sektor pertanian dalam arti yang luas Pak. Ya, Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan juga masuk di sana. Makanya program-program unggulan kami banyak yang diarahkan ke bidang pertanian Pak. Bahkan kami mendedikasikan 10% APBD Provinsi Sumatera Barat untuk bidang pertanian dalam arti yang luas. ya, Terutama penguatan di sektor hilir pertanian Sumatera Barat Pak. Itu satu. Yang kedua tentunya UMKM dan pariwisata. ya, UMKM kita yang terdata itu udah cukup banyak, bahkan sampai ratusan ribu. Nah ini kita bina Pak. Dan menciptakan entrepreneur baru muda di Sumatera Barat. Karena memang kan di basic DNA-nya orang Minang kan banyak yang pedagang dan pengusaha. ya, Nah ini kita dorong untuk menghasilkan lebih banyak lagi untuk membantu pergerakan ekonomi dan juga sekarang pariwisata kita juga bergerak sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Kementerian Pariwisata menggalakkan ekonomi pariwisata melalui desa-desa wisata Pak. itu apa masyarakat Sumbar itu kan banyak yang merantau Pak. Itu apa dampaknya tidak banyak meninggalkan daerah-daerah pertanian gitu Pak. Nah masyarakat Sumber memang masyarakat perantau di satu sisi sebenarnya ketika COVID kemarin ada sisi positif Pak, banyak anak muda. Jadi kita banyak membina petani-petani milenial Pak, peternak-peternak milenial, peternak-peternak milenial yang karena mereka kesulitan mencari pekerjaan di kota, akhirnya mereka kembali ke kampung-kampung untuk menggerakkan sektor-sektor pertanian di Sumatera Barat. Nah, perantau ini justru perannya sangat strategis, Pak. Bahkan konon itu orang Sumatera Barat di luar Sumatera Barat 3 kali lipat dari jumlah penduduk Sumatera Barat sendiri. Kami 5,6 juta, Pak, lebih Iya, kurang iya. dengan 19 kota kabupaten, 12 kabupaten dan 7 kota. Nah, perantauan itu katanya 3 kali lipat. Bisa dibayangkan nggak? Kayak di Tanah Abangnya, pedagang Tanah Abang itu Iya. 80% orang Minang. Nah, justru peran perantau ini sangat besar. Kenapa begitu? Karena di masa krisis, COVID, perantau ini kan tetap ngiringin uang ke kampung ya, Pak. Ya. Itu salah satu juga yang memperkuat dan membantu perekonomian Sumatera Barat, Pak. Itu peran perantau ini sangat strategis sebenarnya. Nah, bagaimana dukungannya untuk pemasaran pertanian? Oh, sangat luar biasa, Pak. Karena bagaimanapun, saudara-saudara kita di luar Sumatera Barat ini kan selalu dalam tanda kutip berkampanye, Pak. Dan bisa dibilang sebagian besar dari mereka adalah pedagang. Ya. Ya tentunya mereka juga banyak memanfaatkan produk-produk UMKM kami untuk dijual lagi, baik itu di Jakarta, Bandung, di hampir setiap provinsi, Pak. Contoh, Pak,
Sekarang saya dari Sulawesi Tengah aja ini IKM ya, Ikatan Keluarga Minangnya sangat solid. Dan banyak kami juga disambut di sini oleh IKM dan rata-rata memang pedagang walaupun ada beberapa juga yang ASN dan juga dosen. Sesuai dengan visi KAPMI yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi industri makanan dan minuman melalui persaingan yang sehat. Misi KAPMI yaitu memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan yang terkait, mengusahakan penyediaan produk pangan yang terjangkau, aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat, serta menguatkan kemampuan anggotanya di bidang keamanan pangan, pengolahan, gizi, dan kesehatan. Nah, ini yang menarik ini bagaimana prospek ke depannya ini, Bapak ini akan terus di politik atau juga di bidang usaha? Ya, mengalir aja Pak, kalau usaha kan terus berjalan dan sebenarnya kan sekarang saya kan terdaftar di Sekolah Bisnis IPB Pak, NIDK-nya. Jadi saya juga mengajar di Sekolah Bisnis IPB, juga aktif mengajar di Fakultas Peternakan UGM Pak. Saya masih mengajar di 2 institusi pendidikan tersebut. Terus juga masih rajin ngisi-ngisi kuliah umum kayak besok di Tadolako, terus ada juga nanti tengah bulan di Udayana Bali, ada juga undangan dari Patimura. Jadi kalau memang udah nggak laku lagi di politik ya saya kembali ke habitat awal mungkin Pak. Jadi pengusaha dan mengajar Pak. Ini yang luar biasa ini ketika Bapak sekolah, ini kan sekolahnya terpencar-pencar ini. Ada di Unhas ya, berarti di Sulawesi Selatan, ada di Karena saya pernah di sana Pak ya. Ya, kemudian ada di UGM itu juga langsung di Jogja Pak kuliahnya Pak. Oh enggak Pak, tapi saya pernah ada irisan Pak. Jadi artinya saya pernah kuliah di IPB dan UGM berbarengan tuh Pak. Jadi saya pernah merasakan Jumat kuliah di Jogja, Sabtu kuliah di Bogor tuh pernah Pak. Jadi saya punya 2 kartu mahasiswa waktu itu Pak, IPB dan UGM. Dan pernah ada irisan lagi sebelum saya lulus doktor kemarin, saya juga punya 2 kartu mahasiswa, IPB dan UNAN, Andalas. Cuma karena IPB-nya udah selesai, jadi kartu mahasiswa dibalikin. Jadi sekarang tinggal punya 1 kartu mahasiswa Pak di UNAN. Itu yang menarik Pak. Itu bagaimana caranya membagi waktu bisa seperti itu? Ya, ada ini Pak yang saya pelajarin, control what you can control, itu yourself, control what you can control yourself, dan time management sebenarnya Pak. Kalau kuliah dokter kan bukan kuliah kayak sarjana Pak, yang tiap hari masuk, kuliahnya banyak. Begitupun pas kuliah di keinsinyuran kan profesi Pak, kuliahnya hanya 1 tahun Pak, dan nggak setiap saat gitu Pak. Kadang kita mengisi portofolio di luar kampus, ketika harus datang ke kampus ya ada schedule-nya gitu Pak. Paling sebulan sekali Pak. Jadi bukan kuliah yang tiap hari. Jadi memang waktu masih bisa dikontrol. Kalau nggak mungkin juga Pak kalau kuliah yang setiap hari gitu. Kalau sekarang kan juga kuliah di UNAN ini kan saya Zoom Pak. Jadi masih bisa dihandle Pak. Kecuali waktu di Unhas, di Wageningen, di IPB S1, IPB S3 juga itu masih kuliah langsung Pak, karena belum COVID waktu Pak, 2017, 18, 2017 daftarnya, matrikulasi sebulan atau 2 bulan tuh, habis itu 2018 mulai kuliah itu kan masih langsung tuh Pak. Tapi itu waktu doktor di SB itu kuliahnya itu setiap Sabtu aja Pak. Nah, sekarang juga Bapak masih sibuk keliling terus Pak. Bagaimana membagi waktu kegiatan? Nah, jadi saya membuat time scheduling saya paling nggak kegiatan 2 minggu ke depan tuh udah di cover Pak. Kegiatan yang terkait dengan pemerintahan tentunya itu yang diutamakan Pak. Karena bagaimanapun kita sekarang pelayan publik, sistem kan juga sudah berjalan, jadi sambil berkegiatan yang di bidang pemerintahan, di sela-sela kegiatan pemerintahan kami juga masih aktif mengajar Pak. Terutama di Padang, di Sumatera Barat sering sekali Pak ngisi di Andalas, di UNP ataupun universitas-universitas lain, baik itu negeri maupun swasta. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu biasanya kita di sela-sela. Sebagian masih ada yang Zoom, tapi memang sekarang udah mulai bangkit lagi online. Dan kita coba cocokkan juga dengan merangkaikan kegiatan saya keluar kota dengan beberapa kegiatan lainnya agar bisa lebih produktif gitu Bapak. Bapak yang saya tidak tahu nih yang paling dominan yang mana gitu ya. Kan berpengalaman kuliah di mana-mana. Mungkin bisa digambarkan Pak karakteristik pembekalan kuliah di masing-masing perguruan tinggi itu istimewaannya di mana? Beda-beda Pak ya.
Kalau di IPB mungkin kita dilatih menjadi burung elang, Pak. Maunya di Oh, atas terus gitu ya. Maunya di ya, atas jadi on the top of the pyramid. Kalau di food chain gitu ya, elang kan di atas bahkan memakan ular gitu ya. ya. Jadi biasa untuk fighting sendiri. Tapi ketika saya masuk UGM, saya lihat mereka punya kultur yang berbeda. Di UGM ini diajarkan jadi merpati, Pak. Jadi mereka Oh, senangnya berkumpul, tapi kan ada istilah jinak-jinak merpati. Kalau nah, ditangkap juga susah, kelihatannya gampang gitu di ini jalan-jalan, tapi mau ditangkap dia pas ya. mau ditangkap dia nyebar semuanya terus nanti akhirnya berkumpul lagi satu titik. Jadi UGM ini juga unik, Pak. UGM Hmm, ini bahkan punya mata kuliah nilai-nilai ke UGM-an yang nggak ada, yang dulu mata kuliah nilai-nilai ke IPB-an tuh nggak ada. Jadi ya. filosofi di UGM itu juga berbeda. Ketika di Unhas pun juga berbeda iklimnya. Di Unan pun berbeda. Waktu di Belanda, di Wageningen pun juga ada perbedaan. Jadi memang dari banyak perbedaan inilah sebenarnya kita belajar banyak, Pak. Ya tentang kampus dan juga tentang organisasi. Karena saya masih tetap aktif di organisasi, Pak. Waktu di kampus, pernah jadi ketua PPI waktu di Belanda juga, Pak, Persatuan Pelajar Indonesia. Di kampus juga pernah aktif di BEM, di HIMA juga pernah, Pak. Terus di himpunan mahasiswa, terus ya sampai lulus kuliah pun masih ini, Pak. Jadi ketua Hunter itu, Pak, himpunan alumni peternakan. Dan saya jadi ketua Hunter belum saya jadi wakil gubernur, Pak. Jadi waktu itu saya dikenal sebagai pengusaha. Saya jadi ketua alumni, Pak. Nah, seberapa jauh Pak ini bekal pendidikan yang begitu banyak itu untuk apa diaplikasikan baik di bisnis maupun di pemerintahan? Sangat berguna, Pak, karena di setiap jenjang pendidikan saya ketemu dengan orang yang berbeda-beda, dengan pengajar yang berbeda-beda. Ya kan ada dosen IPB, waktu S3 pun dosennya berbeda dengan dosen S1 saya kan karena di sekolah bisnis. Ya. UGM, Unan, Unhas. Jadi saya bertemu dengan banyak orang. Itu dari sisi pengajar, dari sisi mahasiswanya pun saya bertemu dengan banyak orang dan itu akhirnya menjadi networking kami, Pak. Ya. Menjadi networking kami dimanapun berada gitu. Apalagi waktu sekolah kayak di SB ya, di situ ada Mas Ibas, senior saya setahun. Ya. Terus saya masih sekelas sama Sekjen DPR RI, ya Mas Ya. Indra, dan yang lain-lainnya. Jadi menambah ada Pak Kasal waktu itu mantan Kasal sekarang. Jadi menambah hasanah kita, menambah networking itu yang lebih penting, Pak. Dan kira-kira masih apa cita-citanya masih eh, kalau lulus tahun depan gelar ke-8 masih ada lagi nggak setelah itu? Iya, kalau ada waktu dan memungkinkan masih, Pak. Saya masih Ya. punya ambisi untuk kuliah di UI. Oh, ya. Bidangnya apa lagi Pak yang ingin diambil Pak? Yang saya pikirin manajemen industri, Pak. Karena kan saya punya industri pakan ternak, Pak, dan industri perunggasan. Ya. Itu fakultasnya fakultas teknologi industri, Pak. Ya. Fakultas teknik jurusannya teknologi industri, ada jurusan manajemen industri. Ya kalau masih ada waktu dan memungkinkan, Pak. Karena sekarang kan udah nggak Zoom lagi, udah live, ini agak susah. GAPMI didirikan pada 15 April 1976. Pada saat awal berdiri memang GAPMI diperuntukkan untuk asosiasi pengusaha yang import minuman dan makanan, khususnya minuman beralkohol. Sekitar tahun 90-an, GAPMI berubah menjadi asosiasi yang menaungi industri makanan dan minuman. Di mana misi GAPMI, kita ingin memperjuangkan kepentingan industri makanan dan minuman terkait dengan para pemangku kepentingan semuanya. Jadi artinya bahwa eh, ketika pandemi dan kuliah melalui daring itu justru peluang itu Pak kira-kira. Iya, Pak, membantu, Pak. Jadi kemarin juga saya sempat pas lulus doktor itu Ya. sempat juga dapat eh, seminar hasil dan sidang tertutup itu Zoom, Pak. Hmm. Waktu itu masih ya di akhir tahun kemarin kan COVID-nya masih lumayan jadi Zoom. Bahkan sidang terbuka saya juga Zoom. Padahal saya pinginnya sidang terbuka tuh bisa live sebenarnya. Cuman waktu itu masih Zoom-nya ya. Memang situasi dan kondisi. Iya. Tapi waktu wisuda dapat live, Pak. Pak Audi, itu alumni IPB itu kan dikenal sebagai alumni serba bisa. Artinya eh, bisa bertugas jadi apa saja di mana saja. Bagaimana menurut Bapak? Iya, Pak, dari namanya udah itu kan, Pak, IPB, Institut Fleksibel banget, Pak. Jadi memang kalau menurut saya kan kuliah itu kan intinya adalah membuka pola pikir kita sebagai manusia, Pak. Apalagi Ya, kuliah di awal S1, Pak. ya, Memang keilmuan di situ tentunya kita dapatkan. Apalagi IPB ini kan keilmuannya sangat amat kuat lah ya, amat-amat kuat. Keilmuan tentunya kita dapat. Tapi di sisi lain adalah ada yang lebih penting tadi saya bilang membuka pola pikir kita, Pak. Sebelum kita betul-betul terjun ke masyarakat.
ilmu adalah satu hal yang bisa kita pelajari, tapi yang terkait dengan membuka pola pikir, soft skills ini kan kadang kita nggak dapat di bangku kuliah, Pak. Nah, sebenarnya dengan berkuliah itu, karena kita bertemu dengan banyak orang, ikut organisasi, disitulah terasa hal-hal sebenarnya nggak dapat di dalam kelas gitu, Pak. Di luar kelas bisa didapatkan gitu, Pak. Pak Udi, mungkin Pak Udi bisa memberi wawasan sedikit gitu ya. Kita ini kan negara agraris, tetapi justru kesulitan kita itu sering dari sektor itu gitu ya. Misalnya minyak goreng masalah gitu ya, kemudian gula sampai sekarang masalah, beras kadang-kadang masalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa ini yang harus dilakukan oleh Indonesia Nah, ini? ini mungkin gara-gara ini, Pak. Gara-gara katanya orang IPB itu ahli di seluruh bidang kecuali bidangnya sendiri, Pak. Tapi Eh, nggak juga, Pak. Karena saya sarjana peternakan, saya masih berkutat di bidang peternakan, Pak. ya, Masih berkutat di pabrik pakan, di breeding, di hatchery, artinya masih paling nggak ya, inline dan sesuai bidang yang pernah saya pelajari di ya, kampus, Pak. ya, Jadi ya, sebenarnya sih, kalau saya pikir ya, pertama sih sebenarnya willingness dari kita sendiri, dari pemerintahan dulu nih Pak, dari pemerintahan, willingness dari pemerintahan untuk memajukan sektor pertanian kita sendiri dalam arti yang luas, Pak. Terus yang kedua, Pak, yang paling utama sebenarnya ada regulasi-regulasi, Pak, regulasi-regulasi program pemerintah yang mendukung ke arah sana, Pak. ya, Contoh kecil lah, Pak, kita udah nggak import beras 3 tahun belakangan. ya, Kan artinya kan ada sebuah program yang cukup sukses dilakukan pemerintah, entah itu peningkatan produksi ataupun pengurangan konsumsi beras disubstitusikan dengan bahan karbohidrat lain. Nah, ya, itu kan artinya ada regulasi yang bisa berjalan dengan baik, Pak. Itu contoh, Pak. Nah, sekarang gonjang-ganjing harga telur naik dan harga ya, broiler di bawah ya, atau volatilitasnya nggak bisa ditebak. Ini kan sebenarnya dengan regulasi yang tepat aja, Pak. Kita bisa banget kontrol jumlah ayam, jumlah telur di Indonesia untuk ya, selalu stabil di harga keekonomisan. Tapi di satu sisi memang ada kepentingan bisnis yang begitu kuat. Karena di bisnis ini contoh aja Pak, di perunggasan ini melibatkan uang ratusan triliun. ya, Nah, terkadang disitulah regulasi nggak bisa berjalan karena ada power yang lebih kuat di balik itu untuk menahan regulasi yang lebih pas untuk berjalan. Akhirnya bunuh-bunuhan sendiri. Nah, ini kan ya, salah satu contoh. Jadi sebenarnya salah satunya, Pak, yang paling utama itu menurut saya adalah regulasi dari government ya. ya, Baik itu central government maupun state atau provincial government gitu, Pak. ya. Eh, Salah satu contoh misalnya Pak ya, termasuk daging. Itu kan kita selalu tergantung Pak dari Australia, dari New Zealand. Itu kenapa tuh Pak? Ya, kalau kita bicara konsumsi daging, Pak, untuk daging ini kan sebenarnya kan konsumsi protein hewani yang termasuk paling kecil, Pak. Ya. Cuman paling sering direbutin. Ya Hmm. karena seksi. Mungkin di balik itu ada kepentingan, Allahu alam. Mungkin di Ya, balik itu ada kepentingan, di balik impor itu ada kepentingan. Ada orang-orang yang mungkin memang biasa ya, bermain di situ gitu. Yang memang mungkin yang nggak ingin membuat regulasi untuk sapi Indonesia bisa berkembang di negerinya sendiri. Mungkin kayak begitu. Padahal ya, kan kalau buat mengembangkan sapi kita punya peluang nggak? Tentunya punya. Walaupun memang untuk level breeding sapi kita ya, nggak bisa cost-nya semurah atau serendah di Australia. ya, Tapi kan artinya ada gap yang bisa dipenuhi walaupun nggak 100% ada gap yang bisa dipenuhi. Tapi terkadang kan import ini kan suatu yang seksi Pak, apalagi ngelibatin dolar. Ayam aja kakinya 2 seksi Pak, apalagi sapi kakinya 4. Jadi kalian lebih banyak. ya. Ayam Nah, berarti cuma 2 kilo, sapi bisa 400, 500, 600 kilo. Kali-kalian lebih banyak Pak. Ya kan itu ya, wallahu alam. ya. Kan berarti kemungkinan besar ada kepentingan sesuatu individu atau organisasi di balik itu. Mungkin. Tapi di sisi lain juga ada ekspor ternak. Itu antara lain kambing katanya. Kambing bisa diekspor ke Malaysia, ke Singapura. Itu betul Kemarin Pak? kita sempat ekspor ayam Pak ke Singapura, bukan saya, Hmm. maksud kita Indonesia. Ya. Itu kan karena Malaysia nyetop supply, kalau mungkin Bapak sempat baca juga, Malaysia stop supply ayam ke Singapura. Nah Hmm. di titik itu akhirnya kita filling the gap tuh, bisa ekspor ayam ke Singapura. Ya walaupun kalau Singapura berapa juta sih penduduknya, 3,5 tambah 3 juta pendatang, nggak nggak terlalu banyak lah, tapi paling nggak ada produk yang bisa diekspor. Termasuk kambing Pak ke Ya. Timur Tengah ya. Cuman waktu itu ada kesalahan menurut kita. Jadi yang diekspor itu kambing-kambing yang unggul Pak.
Kambing-kambing besar, kambing-kambing yang unggul, akhirnya terjadi degradasi genetik sempat tuh Pak. Jadi luar biasa. Jadi artinya kalau dikelola dengan baik, kita bisa mengurangi impor, bisa memaksimalkan ekspor, itu Pak ya kira-kira. Iya. Nah, sekarang kembali ke IPB Pak. Apa yang Bapak kenang ketika Ya Pak, gimana? Apa yang Bapak kenang pendidikan yang khas di IPB? Tugasnya banyak Pak. Wah, Terus di PB itu kalau ujiannya betulan Pak. Jadi nggak ada ujian yang ibaratnya setengah hati ya. Makanya karena biasa terlatih gitu Pak ya. Terlatih membuat tugas yang cukup banyak di waktu yang sempit. Ya. Terus ya kalau zaman kita kuliah dulu kan belum banyak ini Pak. Belum banyak PowerPoint, belum ada laptop yang proper, belum ada smartphone, tab. Jadi kan dulu effortnya pasti jauh lebih besar Pak. Keluar masuk perpustakaan untuk nyari literatur dan sebagainya. Dan karena dilatih terus-terusan begitu, akhirnya tadi Pak, kita terlatih jadi elang-elang gitu Pak. Cuman elang-elang ini maunya hidupnya soliter Pak. Kadang-kadang lupa sama teman-temannya. Nah ini maksud saya, ini yang juga harus kita ingat bersama sebagai alumni IPB. Artinya apa? Jangan lupa sama yang di bawah-bawah kita dari kelas kita, ketika kita naik harus diangkat juga yang lainnya. Jadi jangan terbang sendirian terus. Gitu. Saya makanya ngeliat contoh karena saya pernah merasakan di IPB dan UGM Pak. UGM ini merpati ya, dia selalu berkumpul Pak. Akhirnya kuat, mau diserang juga susah. Elang mau nyerang merpati Pak, merpati buyar dulu, bingung elangnya. GAPMI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk menumbuh kembangkan industri makanan dan minuman di Indonesia. Wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha pangan, serta juga sebagai forum komunikasi antara pelaku usaha pangan. Dengan berperan aktif dalam promosi dagang, serta peningkatan daya saing produk makanan minuman Indonesia di pasar global. Iya betul. Jadi kalau UGM itu semboyannya guyub rukun. Ya cocok itu Pak. Sebenarnya itu. Nah, tapi bagaimana Pak mempersatukan elang-elang yang di banyak tempat ini? Ini kan ini jadi salah satu tugas ini. himpunan alumni Pak. Inilah salah satu tugas himpunan alumni Pak yang bisa mempersatukan. Jadi kan harapan kami, saya udah juga titip ke ketua umum dan sekjen yang baru, rangkullah semua IPB. Jangan dibuat geng. Dulu kan saya sempat maju juga Pak jadi ketua umum, cuman belum takdir saya terpilih. Saya mengundurkan diri dari pencalonan pada akhirnya. Nah, harusnya dirangkul yang dulu mendukung saya ataupun yang dulu tidak mendukung ataupun siapapun, karena jauhkanlah kepentingan gitu. Kalau saya bisa benar-benar memisahkan Pak antara dunia akademik, dunia politik, dunia bisnis. Saya berkecimpung di tiga-tiganya, tapi saya bisa memisahkan dan bisa juga digabungkan Pak. Saya sampai bilang, saya pun nggak jadi pengurus alumni, dari dulu saya juga bantuin alumni IPB, nyari kerja, bantuin yang nggak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi ini peran alumni Pak, peran himpunan alumni paling penting di situ, merangkul semua pihak, semua golongan, jangan dipecah-pecah, apalagi karena satu dan lain hal yang kurang pantas menurut saya. Oke, luar biasa. Nah sekarang terakhir Pak, apa harapan dan saran Bapak ya untuk baik kemajuan alma mater maupun alumni, apa yang bisa diharapkan baik dari alma mater, dari alumni, dari generasi muda yang sekarang baru masuk IPB, silakan Pak. Jadi kalau kawan-kawan adik-adik kita yang sekarang masuk angkatan 59 ini sebenarnya berkuliah itu udah jauh lebih mudah lah di zaman saya, apalagi zamannya Bapak mungkin zaman dulu jauh lebih mudah. Jadi sebenarnya manfaatkan, dan sekarang network kita tuh di mana-mana. Seluruh universitas yang pernah saya datengin ada alumni IPB itu dari sektor akademik. Pengusaha tersebar dari Sabang sampai Merauke, IPB juga ada banyak alumni. Politisi pun ada. Selain saya wakil gubernur, bupati masih banyak, ada beberapa yang juga alumni. Belum lagi di kementerian eselon 1, deputi, sekjen, dirjen, irjen, sampai direktur pun banyak. Nah, networking inilah yang kelak nanti kita sebagai alumni dan juga adik-adik sebagai alumni bisa manfaatkan. Nah, belum lagi yang di kampus-kampus. Jadi kekuatan inilah kalau kita bisa gabung bersama, gitu, bisa kita guyup ya, jangan pecah-pecah gitu. Kalaupun itu mau suku, ras, agama, pekerjaan dan sebagainya, ini bisa jadi super power saya rasa. Dan saya rasa ke depan IPB juga bisa banyak memegang sendi-sendi di Indonesia, mau ekonomi, di pemerintahan, di politik,
di akademisi sendiri itu bisa saya rasa. Karena peluangnya sangat besar dan kita punya resources-nya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Terima Dr. kasih Pak Bambang Insinyur Sadono. Audi Sehat selalu, Junaldi, Pak. SPT, MSc, MM, IPM, ASEAN Engineering, Engineer, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan sukses terus mengabdi di pemerintahan, Terima kasih, Pak. di masyarakat. Sukses terus, Pak. Sehat terus, Pak. Jayalah IPB Terima kita. kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.